Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alparistus Salsabila dengan NPM 102190085, mahasiswi dari STI STB Bandung. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Ma'rifatul Rasul. Materi yang pertama yaitu Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang pertama ada Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Yang kedua yaitu fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Yang ketiga ada Hidayatul Rasul. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. Yang keempat, ibadatul shohih. Ibadah shohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Materi yang kedua yaitu manakatul Rasul atau kedudukan Rasul. Yang pertama, abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Yang kedua, as-sunnah atau sunnah. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Yang ketiga, Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Ada tabligh risalah atau menyampaikan risalah, ada adaul amanah atau menunaikan amanah, ada imamatul umat atau pemimpin umat, dan dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Materi yang ketiga yaitu wazifatul Rasul atau tugas Rasul. Ada hamilu rizalati dakwah atau mengemban risalah dakwah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia ma'rifatul khaliq. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing manusia tentang kaifiyatul ibadah atau tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul hayah atau pedoman kehidupan. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan at-tarbiyah atau pembinaan kepada umat berupa taujihun atau pengarahan dan nasihatun atau nasihat sehingga iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. Tugas yang kedua yaitu ikamatu dinillah atau menegakkan agama Allah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ikamatul khalifah atau menegakkan khalifah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Yang kedua, dalam rangka ikamatu dinillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan binau rizal atau membina kader yang menjadi kekuatan inti sehingga estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan minhajud dakwah atau metode cara dan prosedur dakwah. Materi dakwah maudu yang paling utama adalah materi akidah atau tauhid dan ibadah, materi akhlakul karimah, dan materi hujum atau syariat. Materi keempat yaitu wajibuna nawa Rasul atau kewajiban terhadap Rasul. Pertama, tasdikuhu fima akbar atau membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Kedua, ta'atuhu fima amar atau mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, iznabu ma naha anhu atau menjauhi apa yang dilarang olehnya. Keempat, la wa'budulaha illa bima syari'a atau kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang diisyaratkan, dicontohkan oleh beliau. Kewajiban kita kepada Rasul yang pertama al-imanu bihi atau beriman kepadanya. Yang kedua mahabbatuhu atau mencintainya. Yang ketiga ta'dimuhu atau mengagungkannya. Yang keempat adifa'u anhu atau membelanya. Yang kelima, mahabbatu man ahabahu atau mencintai orang-orang yang mencintainya. Yang keenam, ihya'u sunnatih atau menghidupkan sunnahnya. Yang ketujuh,
iksarus sholawati alaihi, atau memperbanyak bersolawat kepadanya. Yang kedelapan, ittiba'u manhajihi, atau mengikuti manhajnya. Yang kesembilan, wirasatu risalatihi, atau mewarisi risalahnya. Materi yang kelima yaitu nataiju ittiba Rasul, atau hasil dari mengikuti Rasul. Yang pertama, memperoleh mahabbatullah, atau kecintaan dari Allah. Yang kedua, memperoleh rahmatullah, atau rahmat Allah. Yang ketiga, memperoleh hidayatullah, atau petunjuk Allah. Yang keempat, memperoleh karunia musahabatul ahyari fil jannah, atau berkumpul bersama orang-orang pilihan surga. Yang kelima, memperoleh asyafaat, atau syafaat di akhirat kelak. Yang keenam, memperoleh nadaratul wajhi, atau keceriaan wajah di akhirat kelak. Yang ketujuh, memperoleh karunia mujawatu Rasul, atau berdampingan dengan Rasul. Yang kedelapan, memperoleh ijatun nafs, atau kemuliaan jiwa. Yang kesembilan, memperoleh al-falah, atau keberuntungan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.